sekarang kapan. Oke. Dan kita harus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang beda. Dan kita bisa dianggap kita. Halo sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, senang kita bisa berjumpa kembali bersama saya nih dari West Papua. Dan sini kami akan ngobrol santai bersama Sista cantik yang ada di samping saya, Sista Despince Yumai ya. Dia adalah seorang pemuda yang menemukan satu produk luar biasa. Nah, produknya ada nih, sambal buah merah. Nah, pastinya kalian penasaran untuk dengar ceritanya bagaimana dia memulai. Apa kabar, Sista? Halo, kabar baik. Kabar? Baik. Wow, luar biasa. Luar biasa. Hari ini gimana aktivitasnya? Aman-aman, lancar-lancar? Iya, lancar-lancar sejauh ini. Luar biasa. Nah, saya ini kan dengar Sista Yumai ini kan punya produk nih ya. Produk. Yeah. Ini kan sambal buah merah yang Sista kerjakan ini. Iya. Saya sebelumnya terima kasih loh sudah buat produk yang sangat luar biasa. Sama-sama. Mantap sekali mewakili perempuan Papua yang sangat luar biasa dan mengangkat reputasi perempuan Papua yang luar biasa juga. Yeah. Dan selama ini kan banyak image yang muncul di mata luar Papua itu kan masih terbelakang itu ya. Iya. Gitu, dan Sista sendiri sudah mengalahkan image-image itu dengan karya yang saudara ciptakan. Nah, pemirsa, mungkin kalian pasti penasaran juga, pengen lebih tahu siapa saudara saya yang ada di samping saya ini. Mungkin Sista Yumai mungkin bisa memperkenalkan background atau tentang diri saudara sendiri, dulu sekolah di mana, SMP di mana, asal dari mana, karena Papua ini kan luas sekali ya, lebih luas dari Pulau Jawa begitu. Betul lagi, betul. Jadi guys, kita akan dengar tentang Sista Yumai. Ya. Mungkin perkenalkan dulu. Siap. Halo semuanya yang nonton. Perkenalkan, nama lengkap saya Despince Yumai. Ya. Biasanya dipanggil Maga. Wah, halo Maga. Iya. Latar belakang background saya berasal dari Paniai. Oh, Paniai ya, luar biasa. Iya, termasuk Mepago. Oh, Mepago, wilayah Mepago ya? Iya, wilayah Mepago. Kira-kira Mepago tuh ada berapa bahasa itu? Kalau Mepago sendiri itu satu suku, cuman beda dialek saja. Oke. Iya. Dulunya sekolah di mana? Latar belakang pendidikan saya SD dari Nabire, yaitu saya lulus dari SD Impres Mandala. Oke. Iya, kemudian melanjutkan di bangku SMP Negeri 3 di Nabire. Nabire juga? Iya. Kalau SMA-nya? SMA-nya saya lulusan Adiluhur. Wow, Adiluhur nama. Saya pernah dengar sekolah itu terbaik ya. Iya. Biasa disebut begitu. Pasti dalam diri Yumai juga terbaik lah gitu. Iya. Oke. Dan kuliahnya dulu di mana? Saya kuliah lulusan Universitas Negeri Malang. Wah, anak Malang. Anak Malang, Arek Malang. Arek Malang. Luar biasa, Sista. Dan kok kenapa memilih kuliah di Jawa? Papua kan punya universitas banyak tuh. Di sini kan ada di Nabire sendiri ada Universitas, Jayapura ada Universitas, Manokwari ada universitas. Tapi kok lompatnya jauh sekali pergi kuliah di Jawa. Iya, setelah lulus dari SMA itu sebenarnya tidak ingin sampai keluar. Terus apa? Cuman pada waktu itu kami dikasih formulir. Nah, formulir itu seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Iya, yang diselenggarakan dari pusat, yaitu afirmasi. Beasiswa afirmasi. Iya, beasiswa afirmasi. Nah, pada saat itu
tidak secanggih sekarang kan. Iya betul. Sekarang bisa pakai Sekarang online, iya. pakai internet ya. Dulu kami dibagi formulir, terus kami diarahkan untuk mendaftar. Nah, pada saat itu saya belum punya bayangan. Ya, jadi saya cuma pilih untuk masuk di universitasnya itu karena ada kakak saya di Jawa, kakak kandung yang cewek dan cowok. Yang satunya di Jogja, yang satunya di Bandung. Jadi saya memilih masuknya. Iya. Tidak ikut-ikutan berarti? Tidak ikut-ikutan. Tapi memang niatnya. Tapi iya. Biar aman toh, Kak. Kalau susah di Jawa, ya begitu. Jadi macam susah makan. Iya, cari aman seperti gitu. Ada saudara di sana. Iya. Kemudian saya pilih perguruan tinggi. Kemudian saya pilih jurusan. Jurusan apa yang diambil? Dulu sastra Inggris karena saya tertarik. Sastra Inggris terus skripsinya beda lagi. Nah, itu ceritanya panjang. Ceritanya gimana? Ya. Jadi pada waktu itu saya ikut seleksi dan seleksinya diselenggarakan di Paniai. Oke. Naik ke Paniai, ada lika-likunya juga. Gimana cerita? Jadi kurang lebihnya saya baru beberapa kali ke Kabupaten Deyai, Paniai, Dogiai. Jadi saya belum. Jarak dari Nabire ke sana berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Ya, waktu itu ya, 2014. Kemudian saya belum terlalu tahu keadaan di sana. Cuma saya niat untuk saya harus ikut seleksi ini, afirmasi. Nah, kemudian pada waktu itu kami seleksi afirmasinya itu dari pagi, dari jam 6. Saya sudah dari Kabupaten Deyai ke Paniai untuk mengikuti seleksi tersebut. Jadi kami seleksi dari pagi sampai selesai jam 6 sore. Nah, itu sekarang saya pikir saya tidak mau tinggal kecuali di rumah orang tua saya seperti gitu. Jadi saya memilih untuk balik ke Deyai dan kondisi di sana itu memang kayak rawan. Rawan. Iya. Konflik begitu. Iya. Rawan, kemudian banyak isu-isu yang tidak baik karena tempatnya belum terlalu Kemudian kami pulang jam 6 malam. Saya diturunkan bersama teman saya, teman cowok. Kami turun di Kabupaten Deyai. Nah, kendaraan yang mengangkut kami ini dia lanjut ke Dogiai. Jadi kami turun. Jadi itu pertigaan jalan dan itu masih masuk ke kotanya tuh masih agak beberapa mil lagi. Dan beberapa kilo lagi. Berapa kilo itu? Ya jauh. Maksudnya dekat, tapi kalau pada saat keadaan itu tuh kayak jauh gitu, serasa jauh. Kami turun di pertigaan pada saat itu sudah jam 8 malam dan keadaan di sana itu masih pembangunan Kabupaten Deyai. Jadi saya sama teman saya itu kami jalan dalam keadaan takut. Dan setelah saya pulang ternyata orang tua saya sudah tunggu di pertigaan jalan. Di situ saya sampai di rumah. Saya berpisah, sebelumnya saya berpisah sama teman saya. Sampai di rumah, mama de saya menangisi saya. Iya, katanya kamu tuh beruntung karena ini dalam keadaan orang baku perang. Bukan baku istilahnya? Pecat. Iya, mutilasi begitu. Iya, lagi musim mutilasi. Jadi tuh mama de saya menangisi saya, kemudian saya bilang saya sudah pulang, tidak apa-apa. Jadi saat itu memang. Jadi momen itu tuh kayak takut. Sangat bagi saya gitu. Dan itu saya sudah lewati, kemudian ini sekarang balik ke Nabire lagi karena sudah ikut seleksi. Iya, setelah itu saya balik ke Nabire. Beberapa bulan kemudian hasilnya keluar. Hasil tesnya ya? Hasil tesnya. Hasil tesnya keluar. Pada saat itu sebelum hasil tesnya keluar itu orang tua saya memang agak kurang bisa membiayai. Iya, karena ekonomi lemah ya. Ekonominya lemah. Jadi beruntung dapat beasiswa. Iya,
saya sangat beruntung. Kemudian saya dan teman saya pergi ke warnet waktu itu, ya. Ke warnet kami cek dan ternyata saya lulus. Saya lulus di Universitas Negeri Malang. Itu ambil jurusan. Dan ternyata saya ditempatkan di jurusan Tata Boga. Wow. Iya. Terus kenapa? Di situ sendirinya atau gimana? Di situ saya bingung. Pada saat pendaftaran kan saya pilih jurusannya lain. Kenapa dimasukkan di jurusan lain seperti gitu? Iya, setelah itu dilema juga bagi saya karena saya merasa ini kayak bukan pilihan saya. Ya, kemudian ya sampai teman-teman saya tuh cari gara kayak apa ini jurusan apa kayak gitu. Kenapa kok mau ambil kayak gitu? Ya, tapi ya sudahlah. Karena saya di posisi yang harus pilih dan saya harus berhenti seperti itu. Kalau saya tidak pilih, saya berhenti nganggur. Iya. Karena saya nganggur. Iya, betul. Betul sekali. Luar biasa. Iya. Dan saya memilih untuk saya maju saja. Langsung berangkat lagi. Iya, saya maju saja. Saya ambil keputusan risikonya biar saya tanggung saja kayak begitu. Luar biasa. Iya. Kemudian saya berangkat. Pada saat itu orang tua saya tugas di Deyai, Kabupaten Deyai. Tugas di hamba Tuhan atau guru? Pegawai negeri sipil, Bapak. Luar biasa. Bapak saya seorang pegawai negeri sipil. Iya, kemudian saya di sini di Nabire itu sama adik-adik saya di bawah saya. Ya, jadi saya diantar sama mereka ke bandara, kemudian saya berangkat ke Jayapura. Saya mengikuti seleksi, ya. Itu selama 1 minggu kami pembekalan di daerah Kamkeis itu. Ya, kemudian kami diberangkatkan ke Pulau Jawa, Jawa Timur, Kota Malang, seperti begitu. Kemudian pada saat itu saya enjoy karena saya menikmati masa-masa awal saya. Iya, proses Malang, awal, iya. Karena saya ingin merasakan bagaimana kuliah itu. Di luar Papua, gitu. Iya, seperti begitu. Tapi beberapa tahun kemudian saya dilema karena saya merasa tuh kayak ini jurusan yang berat. Kenapa? Tata Boga tuh hanya masak-masak doang kan? Tapi untuk menyesuaikannya tuh kita harus butuh waktu. Kenapa rasanya menyesuaikan? Karena saya backgroundnya SMA. Oh, SMA. Iya. Jadi mengalami kendala juga. Iya. Kendalanya di situ saya mengalami kendala. Kita harus mengenal bumbu itu seperti bagaimana. Bumbu untuk masak. Iya. Dan banyak yang kita pelajari seperti begitu. Di situ saya mengalami dilema. Saya merasa ya sudahlah, saya berhenti saja. Itu saya semester 3. Berhenti. Itu saya punya pemikiran. Sampai saya telepon bapak saya bilang, Bapak sepertinya saya mau pindah kota studi. Cuma pada saat itu bapak bilang, oke, tidak apa-apa. Maksudnya kamu nyamannya di mana, bapak setuju. Ya. Pada saat itu saya berpikir 2 kali lagi karena saya anak ketiga dari 7 bersaudara itu. Menurut saya orang tua saya akan susah kalau misalnya orang tua saya harus mandiri untuk membiayakan saya. Seperti begitu. Makanya saya pikir untuk ya sudahlah, sepertinya saya harus maju dan melanjutkan. Jadi saya punya niat untuk berhenti itu saya putuskan seperti itu. Dan pada semester selanjutnya saya merasa enjoy karena saya sudah bisa. Iya. Saya sudah mulai enjoy, saya menikmati dan saya pikir mungkin ini yang Tuhan siapkan untuk saya. Gitu. Saya dengar juga banyak anak-anak suka makan masakannya saudara sendiri. Iya, betul sekali. Apalagi cewek-cewek. Iya. Ini sampai jilat-jilat tangan. kurang tahu ya. Iya, saya dengar gitu. Iya, kemudian saya enjoy. Saya menikmati hari-hari saya dan saya juga aktif di organisasi seperti itu. Organisasi paguyuban. Baik apa? Iya.
paguyuban kabupaten. Iya, iya. Oke. Kalau di Malang itu kan namanya IPMA Papara. Oke, Ya. betul. Iya, seperti begitu. Saya menikmati. Kuliah itu ada rasa susah nggak? Sama susah atau senang? Iya, pada umumnya Pernah hancur? Bangkit lagi? sepertinya sering ya. Ya, sering. Sering hancur daripada bahagia. Iya, karena Kenapa sering hancur? karena saya merasa kuliah itu tantangannya terlalu lebih besar daripada kita waktu di bangku SMA seperti itu. Oke. Sehingga saya merasa itu tantangan saya, tapi saya harus terus maju. Harus maju. Ya, terus Untuk maju. mencapai mimpi ya. Iya, Wah, seperti luar begitu. biasa, luar biasa, sister. Jadi pada saat kuliah memang sempat jatuh bangun karena ada kendala, ada tantangan seperti begitu. Untuk tetap maju itu apa saja yang dilakukan? Untuk tetap maju, saya punya komitmen. Komitmen yang Iya. kuat ya. Dan saya pemotivasi itu adik-adik saya. Oh, Kak, jadi ada adik-adik harus Iya. tanggung jawab Iya. biaya mereka gitu. Iya, itu Kalau bukan saya siapa itu lagi? motivasi saya, makanya sampai Luar biasa, saya harus terus maju. Wah, luar biasa. Demikian saya juga. Nah, dengar-dengar ini kan Sista punya produk ini sambal buah merah. Iya. Kok bisa ceritanya? Kenapa bisa munculkan ini? Iya. Ide untuk membuat sambal itu Kenapa? latar belakangnya adalah skripsi. Oh, skripsi. Iya. Yang melatar belakangi sehingga produk ini ada seperti Oke, gitu. jadi awal mulanya itu dari skripsi, Iya, lalu jadi ini produk. Oke. Betul. Keren. betul sekali. Keren, mantap. Iya. Wow. Judulnya apa yang diambil? Saya ambil itu pemanfaatan ampas buah merah. Wah, luar biasa. Ampas buah merah. Iya. Buah merah itu kan ada setelah masak. Ampas yang mana maksudnya nih? Ampasnya saya sebut ampas. Oke, sebut ampas. Iya, saya sebutnya ampas, Sari yaitu gitu ya, Bu? sari. Oke. Jadi minyaknya kan diambil, Oke. kemudian ampasnya biasanya kan diolah untuk sayur. Oke. Ada yang untuk diolah dicampur dengan makanan untuk ternak seperti Oke. begitu. Jadi saya berpikir itu ini teksturnya itu seperti saus. Oke. Jadi saya punya ide untuk membuat sesuatu. Wow, brilian. Ya, kemudian Luar biasa. saya berpikir sesuatu yang bisa kita manfaatkan, kenapa tidak kita coba Betul, seperti gitu. suka itu. Ya. Iya, kemudian yang melatar belakangi saya kenapa saya memilih sambal karena saya pikir di Papua itu banyak wisata. Yap. Terus salah satu potensi yang bisa kita ambil kan dari warung-warung yang banyak ya. Betul. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Jadi pasarnya ke sana ya. Pasarnya ke sana seperti begitu. Luar biasa. Berarti kita buat ini memang dari skripsi ya. Iya, dari Ya, setelah skripsi. lulus tahun berapa? Saya lulus 2022. 2020 ya, baru saja nih. Luar Iya, biasa. baru saja. Selamat. Terima kasih. Kadang kan mau selesaikan kuliah itu kan kadang pasti macet di tengah Iya. jalan, tapi luar biasa. Iya. Sebagai perempuan Papua sudah angkat martabat perempuan Papua, saya sebagai laki-laki Papua senang dengan dirimu. Iya, Mantap terima sekali kasih. terus. Terima kasih. Kita harus Jadi saling perempuan yang mendukung. berbeda. Iya, Nah, iya. di sini kan kan pasti daya tarik tersendiri kan, buah merah ini kan hanya ada di pegunungan Papua dan di Betul. lembah di tanah Papua. Mm-mm. Dan ini kan punya khasiatnya sangat banyak sekali. Iya, sangat banyak. Dan kenapa Sista itu memilih produk ini menjadi satu kemasan yang memang sampai hari ini sudah ada ini menjadi Iya. sambal buah merah. Jadi saya lihat potensi dari buah merah ini sendiri itu kandungannya ya. Kandungannya. Jadi selama ini kita tahu bahwa buah merah yang digunakan hanyalah minyak ya. dan juga kandungannya
untuk menyembuhkan penyakit. Betul. Nah, cuman selama ini kan yang dipikir oleh masyarakat itu kita makan minyaknya saja seperti begitu. Oke. Iya, itu kan rasanya sepat. Ya. Iya, buah merah. Ini bagaimana caranya saya untuk saya kombinasikan Oke. sehingga semua orang itu bisa konsumsi. Enjoy dengan. Iya, bukan hanya orang yang sedang mau mengobati dirinya seperti begitu. Ya. Iya, jadi tanpa sengaja kita konsumsi dan itu menjadi obat seperti begitu. Wow, luar biasa. Iya. Nah, berarti tidak ada niat untuk tes PNS gitu ya? Lebih memilih wirausaha. Masih jauh. Masih, jadi pikirannya entah mau Pikirannya untuk usaha. iya, untuk fokus dulu, Fokus kembangkan sambal. kembangkan sambal. Ya. Rencana ke depan apa saja yang diinginkan? Rencana ke depan targetnya ini pasar luas ya. Pasar luas, oke. Iya. Berarti pengen punya pabrik. Pengen punya. Wah. Iya, itu impian, salah satu Luar impian biasa, juga. luar biasa. Karena saya berpikir bahwa kapan lagi kalau kita tidak mulai dari sekarang, karena orang Papua kurang dalam hal kita menciptakan suatu produk Betul. asli. Betul. Seperti begitu. Yang berasal dari memang bahan-bahannya dari Papua. Iya. Yang diciptakan lagi orang Papua. Iya, betul sekali. Apalagi orang bilang orang Papua itu black sweet, Iya. sweet-sweetnya. Iya, itu sudah betul kan. Luar biasa Iya. sekali ini. Dan yang pastinya pasti peluang usaha ke depan besar sekali. Iya. Kan banyak anak muda kan ini kan lebih berpikir untuk dari konsumtif. Iya, Tapi betul. Sista sendiri kan sudah memulai tantangan yang baru, memilih tantangan yang baru. Iya. Dan dalam pengembangan ini sudah berapa lama produk ini Sista jalankan? Produk ini saya mulai dari tahun 2021. 2021. Iya, jadi saya setelah selesaikan sidang skripsi saya, Oke. saya berpikir saya harus melanjutkan karena dosen saya juga mendukung. Untuk melakukan produksi ini. Iya. Jadi saya dapat ide-ide ini dan juga saya membutuhkan masukan dan dosen saya sangat mendukung. Oke, Kemudian saya luar biasa. melanjutkan. Oke. Iya, saya melanjutkan Oke. Jadi sampai ada produknya nih ya. sampai ada produknya seperti itu. Kira-kira satu hari produksi berapa? Untuk satu hari saya produksinya sesuai pasar, jadi berapa yang pesan? Oh, sesuai orderan. Iya, sesuai gitu. orderan. Satu botol gini kena berapa? Kena 25.000 Kak. 25.000? Iya. Oh, serius. Iya. Enak sekali tadi saya sudah rasa. Oke, Luar biasa. terima kasih Kak. Mantap. Ya. Saya tadi makan yang ikan enak sekali. Oke. Tadi ada tap tangan. Enak sekali. Dan ini kan pasti akan bentuknya akan berbeda ya. Kalau Iya. sudah punya ini. Berarti sebentar ini produksinya pakai apa? Sementara Pakai tangan ini sendiri masih atau ada mesin? manual. Manual ya? Iya. Berarti Jadi lagi saya- bergumul punya pabrik. Iya, karena saya memulai dari nol dan saya membutuhkan modal. Puji Kira-kira butuh Tuhan, modal sekitar pelan-pelan berapa? ya, pelan-pelan itu akan saya ini. Kira-kira butuh modal sekitar berapa? Untuk memulainya sendiri kira-kira 5-10 juta itu sudah cukup. Kalau macam ada orang mau kasih saham ke Sista Yumai, gimana? Dia Sepertinya kasih 1 miliar, 2 miliar untuk kembangkan ini. sepertinya Bisa dia? lebih nikmat kalau kita berjuang sendiri dari gitu nol dan juga modalnya tuh kita cari sendiri seperti begitu. Itu menurut saya, ya menurut saya. Tapi sejak seperti itu. produksinya keluar, sudah banyak ya menikmati Iya, proses. iya Luar biasa. sudah banyak. Wow, ini luar biasa sekali Sista. Dan pasti setelah punya pabrik, dan ini berarti sudah terdaftar ya? Ini saya sudah mengurus hak paten. Hak paten berarti patennya Iya, saudara sendiri. hak ciptanya biasa, sudah luar biasa. ada. Ah,
Kemudian ini selanjutnya mungkin saya akan mengurus sampai ke BPOM, Badan Pengawas Makanan ya. Wow, luar biasa pemirsa, ini satu pemuda perempuan Papua yang sangat hebat, yang menginspirasi semua perempuan Papua yang ada di tanah West Papua, Bumi Cendrawasih. Kalian perempuan yang lain juga bisa. Kalau Bisa. Despince Yumai dia membuat sambal buah merah. Kalian yang lain saya tantang untuk terus juga buat kreasi yang lain. Ya. Dan boleh hubungi saya untuk podcast juga, ya. Ya. Dan saya Yumai, saya berharap usaha ini terus berkembang, dia bisa Amin. sampai ke seluruh Indonesia Ya. dan menginspirasi semua perempuan dan juga orang-orang Papua. Ya. Luar biasa sekali. Dan akhir dari sebuah perbincangan ini mungkin kata-kata motivasi yang memotivasi hidup atau pesan-pesan baik buat semua pemirsa yang nonton seperti apa? Mungkin sepatah dua kata ya. Ya, boleh 1000 juga boleh. Terlalu banyak. Ya, mungkin sedikit saja, kalau kita tidak memulai sekarang kapan? Oke. Dan kita harus berinovasi untuk menciptakan sesuatu yang beda, dan kita bisa dianggap kita bisa. Kitong juga bisa begitu. Kitong juga bisa. Seperti itu. Wow, luar biasa. Teman-teman semuanya, kalian kalau tertarik untuk beli produknya sambal buah merah dari West Papua yang terdapat di Kabupaten Nabire, silakan hubungi. Bisa komentar juga di kolom di situ, nanti saya akan hubungkan dengan Sista Yumai, dan juga di situ saya akan taruh nomornya, kalian bisa order. Dia bisa kirim lewat via Zene dan juga Express. Pokoknya pengiriman cepat bisa. Bisa. Ya. Ya. Ini dia bisa bertahan berapa lama nih kalau Untuk produknya sendiri, karena ini saya sudah menggunakan plastik wrap, sudah plastik ininya, packagingnya sudah bisa bertahan 2 minggu. 2 minggu. Iya. Jadi 2 minggu pasti kalau di Jawa 3 hari tiba masih bisa berapa hari bisa makan ya. Bisa. Oke. Dan terima kasih semuanya sahabat YouTube yang sudah mengikuti bincang santai bersama saya, saudara perempuan yang menginspirasi saya juga, dan bahkan teman-teman yang sedang nonton bersama saya nih Esta Buni dari West Papua. Menyapa kalian semuanya, terima kasih sudah nonton. Dan Sista Yumai sudah bersedia untuk bincang santai bersama saya di channel YouTube saya. Siap. Thank you banget, terus semangat mengembangkan usaha-usaha mikro untuk tanah West Papua dan juga manusia Papua. Harus step by step naik level. Siap. Terima kasih, sampai jumpa. Salam damai dari saya Esta Buni. Thank you. Oke, thank you.